أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, berkahi majelis ini. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, limpahi kami dengan ilmu yang manfaat, ilmu yang membuat kami yakin padamu, ilmu yang membuat hidup kami jadi sepenuhnya jadi amal soleh. Cukupi kami hanya dengan rezeki yang baik saja ya Allah, yang halal, yang thayyib, dan terima semua amal-amal kami. Amin ya rabbal alamin. Sebetulnya jam 5 mulainya ini Pip, tapi sudah langsung. Apa kabar Bapak Ibu sekalian? Para pemirsa, kali ini kajian disampaikan dari pesantren Serua, Darut Tauhid Serua. Mana ada daftarnya? Punten. Jadi malam ini ada mabit namanya, Malam Bina Iman dan Takwa. Pesertanya dari berbagai tempat yang terjauh dari Nusa Tenggara Barat. Ada? Alhamdulillah. Semua ini pasti Allah yang mengundang. Tidak ada satupun kebaikan yang bisa kita lakukan kecuali pasti dengan pertolongan Allah. Kalau Allah tidak menolong, tidak bisa. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada padamu dari Allah. Kali ini kita akan mengkaji sesuatu yang sangat penting, yaitu tentang sholat. Seperti yang kita tahu bahwa hidup yang paling sukses itu di dunia namanya orang yang takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Al-Hujurat ayat 13. Sesungguhnya yang paling mulia di antaramu di sisi Allah adalah yang paling takwa. Sudah mulia orang takwa juga akan oleh Allah ditolong dalam segala urusan hidupnya. At-Tolaq ayat 2. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan, termasuk yang ayat 4-nya ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa, baginya jalan keluar dari urusan apapun, dari masalah apapun, dan Allah jamin rezeki yang tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan barang siapa yang tawakal, Allah cukup baginya. Banyak sekali keutamaan orang takwa. Allah tahu semua masalah kita, lahir batin, yang sekarang, yang lalu, dan yang akan datang. Jadi jangan takut menghadapi hidup, tapi takutlah tidak ditolong oleh Allah. Seberat apapun masalah, tidak ada apa-apanya. Kalau kita baca ayat kursi, la ta'khuduhu sinatu wala naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'izni. Terus wala ya'uduhu hifdzuhuma.
Jadi tidak berat bagi Allah ngurus langit dan bumi, apalagi urusan kita, ya. Ciri orang takwa, Al-Baqarah ayat 3, alladzina yu'minuna bil ghaib. Ciri orang takwa yang pertama adalah beriman kepada yang gaib, kepada Allah yang maha gaib. Yakin ini. Apa sih yang gaib? Yang tidak bisa tercerap oleh indera kita, mata, telinga, rasa, pokoknya tidak kelihatan, tidak terdengar, tapi yakin ada. Apa saja yang gaib? Allah maha gaib. Lalu malaikat. Orang yang bertakwa yakin Allah sedang melihat dirinya. Allah menyaksikan pertemuan ini, mendengarkan, mengetahui. Itu walau kita tidak bisa lihat Allah. Orang yang takwa yakin ada malaikat. Ada malaikat tidak di sini? Tuh kan, gak jawab. Ada tidak? Ada malaikat pencatat, ada malaikat penjaga, ada malaikat yang khusus mendoakan ampunan, ada malaikat yang khusus mencari majelis ilmu. Ada, walaupun kita tidak lihat. Nah, orang takwa tidak pernah merasa sendirian, karena dia yakin Allah ada bersamanya. Wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, ilmunya, pengetahuannya, kekuasaannya, kasih sayangnya, ampunannya. Orang takwa itu tidak pernah merasa sendirian. Apalagi yang gaib, jin. Ada jin di sini? Oh ya? Nah, saya tidak tahu kalau itu. Kalau malaikat pasti ada. Kalau jin, coba acungkan tangannya. Ibu ngacung. Oh, sedang posting ya. Tentang ruh, ini gaib. Para nabi yang lalu sudah tidak bisa kelihatan. Kitab-kitab juga kita percaya. Ada takdir, takdir tidak kelihatan sekarang, qadar dan qadar, kita beriman. Ada alam barzah, kita tidak lihat tapi kita percaya ada alam barzah. Ada kiamat, ada hal-hal termasuk sorga dan neraka, masih gaib, kita belum menjalaninya, tapi kita yakin. Nah, orang takwa seperti itu. Yang kedua, ciri khas orang takwa adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Nah, ini yang kita bahas, yaitu mendirikan sholat, bukan mengerjakan sholat, tapi mendirikan sholat. Lalu yang ketiga, paket utamanya wa mimma razaqnahum yunfikun, yang menafkahkan sebagian dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Sekarang sholat. Jadi sholat itu kuncinya. Sholat bagus, hidup bagus. Sholat berkualitas, hidup berkualitas. Sholatnya jelek, hidupnya jelek. Sholatnya hancur-hancuran, hidupnya hancur. Itu ada orang yang tidak pernah sholat, tapi kok rezekinya banyak, jabatannya tinggi. Kita tidak tahu bagaimana hatinya dibikin hancur oleh Allah. Tidak ada tenang, jabatan dan kedudukannya berubah jadi Tuhannya. Yang tadinya pelayan, harta, gelar, pangkat, jabatan, tapi kalau sholatnya jelek, pelayannya berubah jadi Tuhannya. Jadi menghamba kepada harta, menghamba kepada gelar, menghamba kepada jabatan, menghamba kepada popularitas, dia tidak akan pernah tenang. Jadi walaupun punya segala dunia, satu yang tidak akan dia rasakan, ketenangan batin. Kenapa?
Karena yang membuat tenang itu adalah Allah. Dunia tidak akan bisa bikin tenang kecuali yang mendapatkannya orang yang beriman. Baik, apa sih manfaatnya sholat? Banyak, tapi ini ada 7 saja ya yang kita coba bahas dalam kesempatan ini. Sholat itu adalah rukun Islam. Jadi kalau tidak mau melakukannya, kalau dia tidak mau melakukan sholat dengan meyakini sholat itu tidak wajib, tidak diperlukan, maka dia sudah tidak Islam lagi. Ada yang tidak sholat karena malas, tapi kalau dia sudah membantah perintah sholat, maka itu dia sudah mengeluarkan diri dari Islam. Karena sholat itu adalah pembatasnya, ya. Al-ahdul ladzi bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian antara kami umat Islam dengan mereka, dengan orang-orang yang kufur adalah sholat. Barang siapa faman tarokaha faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkannya, maka ia sudah meninggalkan Islam, mengingkari Islam atau kafir. Hadis riwayat Imam Tirmizi. Jadi sholat itu perintah Allah yang langsung. Beda dengan perintah lainnya, kalau sholat itu tidak lewat malaikat Jibril, melainkan langsung waktu Isra Mi'raj. Makanya sholat ini sesuatu yang dahsyat sekali. Sholat itu imaduddin, tiangnya agama. Orang yang meninggalkan sholat pasti roboh agamanya. Kalau tiangnya kokoh, akan kokoh bangunannya. Lalu apalagi pertama adalah pembeda ya antara kita dengan orang yang tidak Islam. Hati-hati yang meninggalkan sholat, dia akan roboh hidupnya, mesti akan roboh agamanya, roboh hidupnya. Hidup ini sama-sama nunggu mati, tapi kalau orang tidak menjalankan sholat akan roboh. Apa yang paling penting, yang paling mahal dari sholat adalah ketenangan. Wa aqimis sholah lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Surat maaf sebentar ya, Toha 14. Lengkapnya begini, innani anallaha la ilaha illa ana, sesungguhnya aku adalah Allah, tiada ilah Tuhan yang berhak disembah selain aku. Wa'buduni, maka beribadahlah padaku. Wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi yang paling utama dari sholat adalah zikrullah. Sholat itu zikrullah paling kumplit. Dalam keadaan wudu, menghadap kiblat, lengkap takbir, tahlil, tasbih, tahmid ada, dan dalam sholat itu ada Fatihah, Ummul Quran, ada surat-surat Quran lainnya, ada ruku, ada sujud, ada doa di antara dua sujud, ada syahadat, ada salam, ada sholawat, lengkap. Makanya zikir yang paling lengkap dan dalam keadaan suci serta menghadap kiblat adalah sholat. Pokoknya sholat itu top aja. Kalau kita memberikan perhatian serius kepada sholat, Allah memperhatikan serius kepada kita. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Camkan, hanya dengan mengingat Allah hatimu akan tentram. Jadi kalau ingin bahagia, bahagia itu ketentraman yang hakiki ya, sakinah. Itu kuncinya sholat. Sholatnya bagus, bahagia. Sholatnya jelek, GTA. Tahu GTA? Galau, tiada akhir, liwe, lieur wae. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Wa ju'ilat qurrata ainin, dijadikan penyejuk mataku, fis shalah, dalam salat. Hadis riwayat Imam Nasai. Jadi Rasulullah tuh salat itu benar-benar membuat bahagia. Yang ketiga, apa yang penting dari salat? Yang ketiga adalah salat sumber pertolongan Allah. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Jadi innallaha ma'as-sabirin, surat Al-Baqarah 153. Jadi Allah yang maha menyaksikan, mengetahui kita sholat. Dan sholat itu, kalau sabar itu datangnya dari husnuzon ke Allah ya. Sholat itu benar-benar mendatangkan pertolongan Allah. Makin banyak sujud, makin dekat dengan pertolongan Allah. Oleh karena itu Rasulullah tuh selalu mendirikan sholat, karena Nabi idza hadabahu amrun sholat. Rasulullah tuh apabila menghadapi urusan berat, beliau segera sholat. Hadis riwayat Imam Ahmad. Jadi harusnya kita tuh dikit-dikit sholat, dikit-dikit sholat. Kenapa? Karena sholat itu akan membuka pertolongan Allah. Kenapa sih orang Islam sholat terus? Memang kita diciptakan untuk sholat. Hidup kita ini menunggu waktu sholat, nunggu subuh, nunggu duhur, nunggu asar, karena kita diciptakan untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dia adalah sekali-kali kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Nah, pilarnya adalah sholat. Jadi kita tuh nunggu sholat dan diisi dengan antara subuh dengan duhur dengan ibadah lain. Nih seperti Bapak tadi, Ibu sholat subuh itu kewajibannya. Sekarang nunggu duhur, isi dengan nyari ilmu, ini ibadah. Nanti makan, ibadah. Olahraga, ibadah. Belajar, ibadah. Kerja, ibadah. Ngurus anak, ibadah. Sambil nunggu pilarnya, yaitu sholat duhur. Nanti sholat duhur. Nah, kalau kita bagus sholatnya, selama kita mengerjakan ibadah lain, ditolong oleh Allah. Sambil bekerja tapi sholatnya bagus, tenang nanti kerjanya, rezekinya diatur oleh Allah. Kalau orang sholat banyak masalah, tidak sama, semuanya juga ada masalah. Tapi hatinya ditenangkan oleh Allah menghadapi masalah, pikirannya dijernihkan, akhlaknya dibaguskan. Maka sholat itu. Yang keempat, surat Al-Ankabut 45 ya. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Perbuatan keji itu perbuatan yang amat buruk dalam pandangan agama, juga dalam pandangan akal. Makanya kalau ada yang nanya kenapa itu koruptor sholat tapi kok korupsi, tahu jawabannya? Pasti sholatnya jelek. Karena sholat jelek, akhlak jadi jelek. Jadi sholat itu rem. Kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu emosional, perbaiki sholatnya. Nanti oleh Allah akan dibuat kita lebih tenang, tidak mudah marah. Kalau ada bapak ibu pelit, koret, kedekut, buntut kasir, kenapa saya itu kok pelit sekali? Sholatnya perbaiki, nanti akan senang sedekah. Oh, pelit itu termasuk keji ya. Surat Al-Baqarah 268. Asyaitonu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Setan menakut-nakutimu dengan kefakiran, takut miskin, dan menyuruhmu berbuat keji, yaitu bakhil. Pelit itu termasuk perbuatan keji. Maka kalau ada orang sholat
tapi pelit, pasti sholatnya jelek. Karena orang yang sholatnya bagus tidak akan pelit. Oleh Allah dicabut sifat pelitnya, jadi senang sedekah. Bagi yang ini misalkan aduh belum nikah nih, aduh gimana ya, saya tuh udah pengen nikah, masalahnya belum ada yang mau. Oh, berarti perbaiki sholatnya. Yang pening terus ya, yang jauh dari pendamping hidupnya, sholat. Pokoknya kalau udah nafsu nepsongnya error, cepat sholat, Allah yang meredakannya. Jadi kalau ada di antara kita yang mudah marah atau syahwatnya sulit dikendalikan, cepat sholat. Allah lihat kita waktu wudhu, Allah lihat waktu kita sholat, Allah tahu kita berjuang untuk meraih pertolongannya. Selanjutnya nomor 5, sholat itu menghapus dosa-dosa. Rasulullah bersabda, bayangkan jikalau di depan rumah salah seorang di antara kalian ada sungai, lalu ia mandi 5 kali sehari, apakah masih ada kotoran yang tersisa? Mereka menjawab, tidak. Rasulullah bersabda, begitulah perumpamaan sholat 5 waktu, Allah menghapus dosa-dosa karenanya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Bu, Pak, kita tuh kan aktif sekali melakukan dosa. Dari subuh sampai duhur bikin dosa tidak? Dosa. Ngobrol juga bikin dosa. Kenapa sih Pak? Kok Bapak tuh peot banget? Dosa. Jangankan ngobrol, diam aja jadi dosa. Ibu di belakang geleng-geleng kepala. Perasaan bulan lalu bajunya yang ini, sekarang ini lagi. Bokeh amat, dosa. Lihat HP, dosa. Ngobrol, dosa. Lihat ini turun ke parkiran, padahal dia ngebonceng istrinya, yang dilihat istri orang, dosa. Kalau nggak dilihat ketabrak, dia lagi nyebrang, ya sok atuh lihat ya, selalu ada alasan. Ini HP ini sumber dosa selain sumber pahala. Banyak aurat orang di sini, banyak yang tidak halal dilihat dan kita tidak merasa salah, dicatat. Nih pulang, nanti ada yang lari di pinggir jalan, bukannya lihat jalan, dosa. Pas belanja, yang dosa. Dosa luar biasa. Nah, sholat, harusnya kita semangat sholat, karena sholat itu menghapuskan dosa. Dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar ada syarat tertentu untuk bisa taubatan nasuha ya. Tapi dosa-dosa kecil, salah ngomong, lirikan mata dan sebagainya, telinga oleh sholat. Makanya penting sekali kita bersegera dalam sholat, memperbaiki sholat. Jangan sampai sholatnya nambah dosa. Harusnya sholat itu penghapus dosa. Jadi kalau sholat kita bagus, bersih tuh Pak. Luar biasa ini. Penting tidak nih? Kenapa penting kita ingin diampuni Allah? Karena dosalah yang membuat hidup ini gelisah terus. Dosalah yang membuat hidup ini dililit masalah yang membuat kita menderita. Ada orang yang dililit masalah tapi tenang. Tapi kalau dosa itu membuat hati itu sakit, gelisah, tertekan, pedih, gak enak. Itu penderitaan karena dosa. Nabi tidak punya dosa, kok banyak masalahnya. Itu untuk nambah kemuliaannya sehingga menjadi contoh bagi yang lain. Sama orang-orang yang soleh, para ulama, semuanya banyak masalah, cuma hatinya tenang. Hatinya tuh tidak tertekan, tidak nyesek, tidak perih. Nah kita mah persoalan cetek aja nyesek, ya kan? Nggak ada jarum pentul aja pedih. Kenapa? Karena nancep. Kita omongan orang dikit aja bisa berhari-hari itu sakit hatinya. Nah sakit hati itu buah dari dosa.
Omongan orang nggak ada apa-apanya. Orang yang imannya kuat dihina habis-habisan juga anteng saja. Jelas tidak nih? Jadi orang yang namanya ahbet, ya ahbet sudah tahu belum? Ahli bete, ya. Yang dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit sakit hati, dikit-dikit kesel. Itu ciri-ciri banyak dosa itu. Jadinya hidupnya tuh kesel terus, jengkel terus, nyesek terus. Itu tuh dosa, Pak. Makanya sholat. Orang yang sholatnya bagus nanti nggak mempan tuh, nggak mudah terluka hatinya. Punya dosa enggak sih? Sedikit atau banyak? Banyak atau banyak sekali? Banyak sekali atau luar biasa banyaknya? Sholatlah. Apalagi manfaat sholat. As-sholatu nur, hadis riwayat Muslim. Sholat itu adalah cahaya. Coba sesekali, kemarin ada bapak-bapak ikut kegiatan muhasabah, matanya ditutup, lalu disuruh jalan, nangis itu, nangis sambil jalan itu. Karena tidak bisa lihat apa-apa. Tiap langkah tuh selalu cemas. Takut kebentur, takut jatuh, takut ke tangga, ya kan? Takut terpleset. Lihat makanan juga nggak gembira dan nggak kelihatan. Pentingnya cahaya. Ketika dibuka mata berarti kelihatan ada cahaya, betul? Karena digelapkan juga kita nggak bisa lihat apa-apa. Nah, sholat itu bisa membuat hati kita terang benderang, melihat kebenaran, melihat yang hak itu hak, yang batil itu batil, dan kita bisa menetapi yang hak dan menjauhi yang batil. Orang yang sholatnya jelek nggak bisa lihat kebenaran, nggak bisa melihat kebatilan, dia berbuat saja begitu. Orang yang dalam cahaya bisa sangat melangkah dengan hati-hati karena dia tahu mana yang bahaya, mana yang menguntungkan. Benar? Takwa itu hati-hati. Orang yang bertakwa itu bicaranya hati-hati, berbuatnya hati-hati karena dia bisa melihat. Makanya orang-orang yang sholatnya bagus, ciri orang takwa, bisa melihat karena cahaya Allah. Ilmu itu cahaya, mudah mendapatkan ilmu. Orang yang sholatnya bagus, oleh Allah dimudahkan mendapatkan cahaya ilmu dan mudah pula mengamalkannya. Mantap. Ilmu itu cahaya juga, hadirin. Aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajid fa aksirud du'a, hadis riwayat Muslim. Rasulullah bersabda, saat terdekat seorang hamba dengan Tuhannya Allah Subhanahu wa taala adalah ketika sujud, mustajab doanya. Maka perbanyaklah doa. Jadi sholat itu pendekat kita dengan Allah. Kalla la tuti'hu wasjudu waqtarib. Janganlah ikuti wasjud waqtarib, tapi sujudlah dan dekatkanlah dirimu kepada Allah dengan sujud. Makanya Bu, Pak, orang-orang yang sholatnya bagus ada cirinya. Satu, selalu gembira dan semangat untuk sholat. Jadi sholat itu ditunggu-tunggu, aduh sebentar lagi duhur, excited, ya gembira maksudnya. Tapi orang yang sholatnya jelek, subuh sekarang jam 4, berat banget kok pagi amat gitu. Baru aja duhur udah asar lagi. Nah itu ciri orang yang sholatnya tidak menolong dia. Dua, orang yang sholatnya bagus selalu, wah ini rada bahasa Inggris, well prepared. Selalu persiapannya tuh bagus. Ya lihat
Orang kalau mau ketemu dengan orang yang penting persiapannya bagus. Dandan dulu, rapi-rapi, sepatu disemir. Pokoknya kalau mau ketemu dengan orang yang dianggap penting. Nah, kita mau jumpa dengan Allah, wudunya bagus, persiapannya bagus, waktunya bagus. Rasulullah SAW kalau mendengar azan seperti yang udah nggak kenal siapa-siapa. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajah, ketika selesai wudu udah beda wajahnya, fokus. Makanya orang yang sholatnya bagus tuh kelihatan dari wudunya bagus. Kalau wudunya udah asal-asalan, sholatnya akan asal-asalan. Hati-hati emak-emak, namanya emak makeup, tahu? Emak yang makeup, hati-hati. Jangan mengalahkan kualitas wudu gara-gara takut dempulnya copot. 3, ciri orang yang sholatnya bagus adalah bersegera. Ke masjid datang lebih awal sebelum azan, bisa sholat tahiyatul masjid, bisa mendengar dan menjawab adzan dengan sempurna, bisa doa sesudah azan saat mustajab, bisa sholat nawafil qobla, bisa sholat di saf yang paling utama, tidak tertinggal takbiratul ihram. Masya Allah. Antara azan dan qomat saat mustajab bisa doa, itu kalau datang awal. Tapi orang yang kurang bagus sholatnya, suka melambat-lambatkan sholat. Ada aja alasan supaya tidak tepat waktu. Sholat yang bagus, as-sholatu ala waktiha, sholat pada waktunya. 4, berapa? 4. Ciri orang yang sholatnya bagus, tumaninah, tenang. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Walaupun sholat sir tetap terjaga bacaannya, tumaninah. Allahu Akbar, enak, gerakan bacaan itu hadir, tumaninah itu hadir. Tenang, artinya tenang karena hadir hatinya. Orang yang sholatnya jelek bagaimana? Gercep. Dan tangannya juga nggak pernah bersih. Udah belum nih Fatihah? Udah kayaknya. Sebab yang di sebelah saya udah ruku. Berarti udah kan? Allahumma subhanallah, subhanallah. Belum juga selesai. Allah jadi balap. Itu ciri orang yang sholatnya tidak tumanina. Padahal ngobrol dengan orang aja tidak secepat itu. Coba Bu, Ibu minta sesuatu ke suami dengan kecepatan sholat tadi. Pas saya minta duit itu beli kosmetik, beli makanan dan cepatnya sambal semua. Pernah enggak begitu? Minta sesuatu dengan kecepatan sholat, tumaninahlah. Allah tahu kita gercep begitu. 6. Nomor berapa sekarang? 5. Ciri orang yang sholatnya bagus adalah senang. Ulangi. Ciri yang kelima, orang sholatnya bagus, banyak ingat Allahnya dalam sholatnya. Karena dalilnya wa aqimis sholah li dzikri, surat Toha tadi ya. Jadi kehusuan sholat itu berapa banyak ingat Allah, karena semuanya Allah yang kita ingat harusnya. Niat ingat Allah, takbir ingat Allah, baca Quran, Fatihah ingat Allah, ruku ingat Allah, betul? Sujud ingat Allah. Jadi harusnya
100% ingat Allah, itulah khusyuk. Tapi kalau enggak ingat Allah, ya tidak khusyuk, karena perintah sholat itu untuk ingat Allah. Ada yang mendirikan, ada yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan sholat ini enggak ingat Allah, dikit. Ada yang ketika Allahu Akbar, oke, bismillah, pagi ini makan apa nih? Allah, tapi kayaknya nasi goreng enggak enak, semi Allah. Nasi uduk aja yang di Allah, tapi mahal Allah. Nah begitulah. Jadi yang kebayang tuh ikan asin selama sholat ini. Astagfirullahaladzim. Ada seorang penceramah lagi sholat ingat kuda terus. Besoknya kudanya mati, Bang. Beneran. Dua tuh, yang satu kudanya kecemplung ke selokan, luka-luka nggak bisa dipakai. Besoknya masih banyak masuk ke sholat, mati kudanya. Aduh, gimana dong kalau saya selama sholat ingat ke istri terus? Nah, mulut menyebut Allahu Akbar yang diingat kuda. Masih mending ada lagi yang ingat ikan asin, kan kurang ajar hadirin. Orang yang sholatnya khusyuk ingat Allah. Ini saya lihat yang di depan ini pada khusyuk, lihat saya nih. Khusyuk tidak? Tahu kenapa? Karena ngerti, Pak. Coba sekarang saya coba ceramah dalam bahasa Taiwan. Ni hao ma, cuma segitu-gitunya. Bicara aja 5 menit dalam bahasa yang tidak dipahami, udah hilang ini. Bagaimana kita khusyuk ingat Allah? Kita nggak pernah paham yang kita baca. Iya, kenapa ya saya nggak paham? Karena nggak belajar. Kalau kita belajar paham. Allah tahu kita nggak belajar arti sholat. Allah tahu kita nggak pernah mempelajari arti bacaan sholat. Itulah sebabnya kita nggak ingat Allah, karena nggak ngerti yang kita baca. Kalau ngerti itu nikmat, Pak. Kenapa nggak ngerti? Nggak belajar. Kenapa nggak belajar? Karena nggak ada target punya sholat yang berkualitas. Kita kan hanya baru mau sholat aja, bukan target sholat yang berkualitas. Terakhir, nah itu sudah segitu. Oh ya, apalagi orang yang sholatnya bagus, yang keberapa? 6. Ikhlas, nikmat. Ada orang, nggak ada orang, orang tahu, orang tidak tahu. Sholatnya nggak ada kepengaruh dengan ada tiadanya orang. Kalau orang yang sholatnya jelek, riya. Ada orang semangat, nggak ada orang nggak semangat. Ada orang dibagus-bagusin, nggak ada orang jelek banget, bahkan nggak sholat. Dan terakhir, orang yang sholatnya bagus selalu senang dengan berjamaah, terutama lelaki, ya. TBM, tepat waktu berjamaah di masjid. Sedih dan terpukul kehilangan tahajud, kehilangan sholat tepat waktu, kehilangan sholat nawafil, sholat sunnah. Tapi orang yang sholatnya jelek, sukanya sholat sendirian, nyumput, gesit, sat. Baru juga takbir, tiba-tiba salam. Demikianlah, silakan evaluasi diri. Rekan-rekan yang menyimak lewat medsos, insya Allah hari Ahad besok, subuhnya di Al-Hakim, Ahad pekan depan maksudnya, subuh di Al-Hakim, duha di As-Syarif. As-Syarif itu di Al-Azhar, sekolah Al-Azhar. Dan siangnya AA bagian jam 10 di Masjid Istiqlal Jakarta. Seperti biasa, pekan kedua di Istiqlal.
Kalau di pesantren ini, di Serua ini setiap hari Selasa subuh di sini. Kalau sedang tidak tugas keluar, saya subuhnya di sini. Terima kasih Ustadz Edi Ustadz siapa? Fahrudin akan menyampaikan tentang ilmu waris. Ustadz Fahrudin sudah siap, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ustadz Fahrudin ini adalah pimpinan Yayasan Ma'had Darut Tauhid. Beliau yang diberi amanah pengurus santri pesantren Darut Tauhid. Padahal Ustadz, terima kasih. Saya lanjut tugas lagi dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu yang baik, kita manfaatkan waktu kurang lebih 20 menit. Kita akan membahas salah satu ilmu yang dinyatakan oleh baginda Rasul, awwalu ilmin yunza'u min ummati, ilmu yang pertama kali dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari muka bumi ini. Baginda Rasul menyampaikan, ta'allamul faraid wa 'allimuhan nas, pelajari ilmu faraid, ilmu mawaris, dan ajarkanlah kepada manusia. Fa innahu nisful ilmi, karena ilmu mawaris ini adalah setengah daripada ilmu. Wa awwalu ilmin yunza'u min ummati, dan ilmu yang pertama kali akan dicabut oleh Allah dari muka bumi ini. Bagaimana Allah mencabut ilmu dari muka bumi ini? Ini ditegaskan dalam hadis yang lain. Rasulullah SAW menyampaikan, Innallah yaqbidul intiza'an yantazi'u min ummati walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Kita akan menyebut ilmu dari seorang hamba langsung, tetapi Allah mencabutnya dengan mewafatkan orang-orang yang dititipi ilmu. Jadi para ulama, para kiai yang dititipi ilmu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya ilmu mawaris, satu persatu dipanggil menghadap Allah. Yang kedua adalah dengan sedikitnya orang yang mengkaji, mempelajari. Kalau kita coba tafakuri, seusia kita ini berapa kali kita mengikuti kajian khusus membahas tentang mawaris. Di sekolah kelihatan juga jarang di sekolah membahas, ya kurikulumnya salah satunya adalah bab mawaris. Bahkan di perguruan tinggi pun tidak dibahas, kecuali di jurusan-jurusan tertentu yang memang di sana salah satu muatan materinya adalah berkaitan dengan masalah mawaris. Yang ketiga adalah dengan sedikitnya orang yang mengamalkan ilmu tersebut. Di beberapa tempat berlaku hukum adat, ya. Di Jawa misalkan saja ada sebagian masyarakat yang masih berpegang teguh terhadap hukum adat.
yaitu laki-laki dan perempuan mendapatkan warisan yang sama, nilainya sama. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran sudah menyampaikan kepada kita rambu-rambunya, yaitu yusikumullah fi auladikum lidzakari mislu haddil unsayin. Surat An-Nisa ayat yang ke-11. Allah mewasiatkan kepada kalian terhadap anak-anak kalian bagian laki-laki dua kali bagian perempuan. Ini sudah jelas ya, tekstualnya dalam Al-Quran sudah dijelaskan bahwa laki-laki dapat dua bagian, perempuan dapat satu bagian. Nah, sebagian tadi masih menggunakan hukum adat, dibagi sama antara anak laki-laki dengan anak perempuan. Nah, kalau itu terus dijaga ataupun dilakukan berarti hukum Allah ya tidak dijalankan. Padahal kalau kemudian kita buka dalam Al-Quran surat An-Nisa ya, eh, surat An-Nisa ayat 11, 12 itu berbicara tentang bagian masing-masing ahli waris. Siapa yang mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga, itu Allah jelaskan di surat An-Nisa ayat yang ke-11 dan 12. Kemudian ayat yang ke-14-nya adalah Allah memberikan bonus ya. Tilka hududullah wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtihal anhar. Allah menyampaikan itu adalah ketetapan Allah. Artinya apa? Membagi harta waris tadi, ya, siapa yang mendapatkan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dua per tiga, itu adalah ketetapan Allah. Barang siapa yang mentaatinya, mentaati Allah dan Rasulnya, maka yudahilhu jannatin tajri min tahtiyal anhar, akan dimasukkan ke dalam surga, kan begitu. Kemudian di ayat berikutnya, ayat yang ke-14-nya, wa may ya'sillaha wa rasulahu. Tapi barang siapa yang mendurhakai Allah dan Rasulnya, artinya apa? Tidak membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah, ya, maka akan dimasukkan ke dalam neraka. Nah, maka inilah yang kemudian memotivasi kita, karena harta itu adalah milik Allah, kemudian diamanahkan kepada kita, diamanahkan kepada orang tua kita. Tatkala orang tua kita meninggal dunia, tatkala kita meninggal dunia, akan kembali kepada Allah dan Allah lah yang akan membagi ya siapa saja yang akan mendapatkan warisan tersebut dan nilainya berapa, itu Allah sudah jelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Bapak Ibu yang baik, saya coba membaca beberapa pertanyaan, mohon izin ya. Ya, Bapak Ibu yang baik, saya coba eh, dulu, dan setelah ini di Zoom kita boleh bahas dari Bapak Ibu. Ada seorang hamba Allah mati oleh suaminya, ya, beberapa bulan yang lalu, tidak disebutkan bulannya kapan dan sebagainya, tapi beberapa bulan yang lalu suaminya meninggal dunia dan suaminya ini meninggalkan harta, ya, baik harta bawaan sebelum menikah dengan beliau dan juga harta yang didapatkan ketika sudah menikah dengan beliau. Ya, apa yang harus dilakukan dengan harta-harta tersebut? Ya, baik, terima kasih. Ini bertanya yang tanya ibu-ibu ya, karena tidak disebutkan namanya, hanya hamba Allah saja. Ya, Eh, beliau menanyakan hal tersebut. Kita doakan mudah-mudahan almarhum suaminya diterima amal solehnya, diampuni segala dosa-dosanya, dilapangkan kuburnya, dimudahkan hisabnya, dan Allah golongkan menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, langkah-langkah apa yang harus kita lakukan ya ketika keluarga kita, ya tadi menjawab pertanyaan dari Ibu, berarti apa yang harus Ibu lakukan terkait dengan harta yang ditinggalkan oleh almarhum ya. Almarhum ataupun mewaris, orang yang mewariskan itu punya hak
terhadap harta yang ditinggalkan. Hak yang pertama adalah biaya pengurusan sampai ya eh, dari mulai dirawat di rumah sakit sampai meninggal dunia harus diselesaikan. Kemudian hak yang kedua adalah hutang-hutang almarhum dilunasi, baik hutang kepada Allah maupun hutang kepada sesama manusia. Ya, hutang kepada Allah contohnya apa? Saum Ramadan, kemudian zakat, nadar yang belum ditunaikan, ya, itu hutang kepada Allah. Nah, hutang kepada sesama manusia, ya hutang biasa, muamalah, ya hutang piutang yang harus diselesaikan. Karena kalau tidak diselesaikan, maka ini akan menjadi penghambat seseorang masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dengan adanya hutang tersebut. Yang ketiga, hak almarhum terhadap harta yang ditinggalkan adalah wasiatnya dilaksanakan sepanjang wasiatnya itu tidak bertentangan dengan hukum. Kalau wasiatnya bertentangan dengan hukum, maka tidak wajib dilaksanakan. Kemudian baru yang keempat, harta yang ditinggalkan dibagi sesuai dengan hukum Allah. Itulah hak almarhum, ya, hak muwaris terhadap harta yang ditinggalkan. Langkah pertama memenuhi hak muwaris. Langkah yang kedua adalah menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ahli waris banyak, ya ada 25 kelompok, tapi dari 25 kelompok tersebut tidak semuanya akan mendapatkan warisan. Yang paling dekat itulah yang akan mendapatkan warisan. Jadi menetapkan siapa yang berhak mendapatkan warisan dari ahli waris tersebut dan siapa yang tidak berhak mendapatkan warisan dari ahli waris tersebut. Kemudian langkah yang ketiga adalah menetapkan harta waris, mana yang termasuk harta waris, mana yang bukan termasuk harta waris. Dan langkah yang keempat adalah membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah. Jadi ibu hamba Allah yang bertanya, ada 4 langkah paling tidak yang kita lakukan. Satu adalah memenuhi hak waris, kedua adalah menetapkan ahli waris yang berhak mendapatkan warisan, yang ketiga adalah menetapkan harta waris, dan yang keempat adalah membagi harta waris sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang pertama. Di Zoom sudah ada yang raise hand, silakan boleh dibuka mic-nya langsung saja. Ada 2 yang sudah raise hand, silakan boleh dibuka. Oh ya, silakan, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Gini Ustadz, orang tua saya sudah meninggal, tetapi meninggalkan harta warisnya berupa rumah dan tanah, sebidang tanah. Kami bersaudara itu perempuan 2, laki-laki 7. Nah, sampai sekarang itu sudah hampir 8 tahun, Ustadz, belum terjual juga gitu, karena intinya anak-anak yang laki-laki itu pengennya harganya agak melebihi pasaran gitu. Nah, apa yang harus kita lakukan gitu, Ustadz? Baik. Iya, Baik. makasih Ustadz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, tentu saja langkah-langkah yang tadi saya sampaikan di pembuka itu dilaksanakan, ya. Kemudian sampai salah satu hak almarhum adalah harta yang ditinggalkan dibagi sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada dibagi, ada diserahkan. Kalau dibagi, kapan? Dibagi itu ketika 3 hal itu sudah selesai. Apa 3 hal tersebut? 1, biaya pengurusan dari mulai sakit sampai meninggal dunia sudah selesai. Yang kedua, hutang-hutang almarhum sudah dilunasi, sudah selesai. Yang ketiga, wasiat almarhum, jika almarhum berwasiat, maka wasiatnya itu sudah ditunaikan. Maka harta yang ditinggalkan oleh almarhum dibagi. A dapat berapa, B dapat berapa, menggunakan persentase, gitu ya. Kan kalau menggunakan nilai
nominal itu suatu saat akan berubah. Tapi kalau menggunakan nilai persentase, nanti tinggal dikalikan sekian persen kali, kalau 7 misalkan 7 eh, anak laki-laki, kemudian 3 anak perempuan, 7 kali 2, 14 ditambah 3, ya, 17. Berarti ketika ada ahli waris yang lainnya, misalkan ibu masih ada, ibu mendapatkan 1/8. Sisanya dibagi 17. Nanti yang laki-laki mendapatkan 2/17, yang perempuan 1/17. Nah, kemudian dijual. Ketika belum laku, ya sabar. Kemudian bagaimana kalau ternyata harganya itu masih jauh dari pasaran? Ya, tinggal dimusyawarahkan saja. Ini harganya masih jauh dari pasaran. Gimana? Apakah mau dilepas ataupun tidak? Oh, ini harganya memang sudah sesuai dengan pasaran, tapi kita ingin lebih dari itu. Ya, dimusyawarahkan. Ujungnya adalah wasawirhum fil amri. Jadi dimusyawarahkan dengan seluruh ahli waris. Yang tidak boleh adalah menahan, ya, harta waris kepada ahli waris, sementara ahli waris itu sangat membutuhkan. Bahkan kalau tidak mendapatkan itu, dia akan berhubungan dengan rentenir, pinjam ke konvensional, dan lain sebagainya, mungkin pinjam online, yang dampaknya dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah seperti itu, sangat membutuhkan, maka harus segera dieksekusi. Jangan kemudian menunggu harganya terus naik. Memang setiap saat akan terus naik, ya, akan terus naik. Kalau misalkan ada di sebagian ahli waris yang tidak sepakat untuk segera dijual dengan harga segitu, nanti dimusyawarahkan. Apakah misalkan begini, ya sudah kalau begitu eh, kami jual ke teteh, misalkan yang tidak sepakat teteh, kami jual ke teteh dan nanti eh, hak kami dibayarkan, sehingga nanti tanah tersebut ataupun rumah tersebut menjadi milik teteh karena dibeli oleh teteh. Berarti yang siap menalangi ataupun siap untuk membayar nantinya akan terkurangi dengan haknya. Itu berbagai macam pola bisa dilakukan. Yang paling prinsip adalah segera dilakukan, apalagi kalau ahli warisnya ada yang sangat membutuhkan. Tidak boleh ditahan-tahan, ya, harta waris itu tidak dibagi, padahal ahli warisnya sangat membutuhkan. Wallahu alam bishawab. Begitu, Terima Ibu, kasih. ya. Ya, tambah satu lagi Ustadz, apa itu harta yang ditinggalkan itu tetap menjadi hisab buat orang tua kami gitu Ustadz? Ya, harta itu adalah milik Allah. Ketika orang tua kita meninggal dunia, kan kembali kepada Allah. Ya, artinya apa? Harta itu ketika belum dibagi waris, maka tidak membuat orang tua kita jadi tertunda masuk surganya ataupun dihisap, tidak. Karena pertanggungjawabannya sudah berbeda. Paling pertanggungjawaban adalah dulu ketika hidup di dunia punya harta, harta itu didapatkan dari mana, digunakan untuk apa, seputar itu pertanggungjawabannya. Tapi ketika sudah meninggal dunia, maka pertanggungjawabannya beralih kepada ahli waris. Maka tadi di awal saya sampaikan, harta itu milik Allah, diamanahkan kepada orang tua kita sampai orang tua kita meninggal dunia. Ketika orang tua kita sudah meninggal dunia, maka akan diamanahkan kepada siapa? Kepada para ahli warisnya, anak, ya, keluarganya yang memang berhak mendapatkan warisan. Itulah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah begitu. Jazakallah khair Ustadz. Iya, Ki. Alhamdulillah. Baik, saya coba ini di chat banyak, bentar, mohon maaf. Ya, ya. Baik, yang pertama, suami dapat warisan dari orang tuanya, bagaimana harus sikap suami terhadap istrinya? Ya, jadi ketika seorang suami mendapatkan warisan dari orang tuanya, dari keluarganya, maka secara status harta itu adalah milik suami. Ya, kalau sudah milik suami, ya terserah suami mau digunakan untuk apa. Apakah istri punya hak terhadap harta warisan tersebut?
kalau berkaitan dengan warisan tidak dapat, tetapi berkaitan dengan kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan keluarga termasuk istrinya itu yang harus dilakukan gitu. Jadi kalau misalkan begini, dapat warisan dari orang tuanya sementara belum punya rumah selama ini ngontrak, maka ya warisan tersebut sebaiknya digunakan untuk membeli rumah ataupun mungkin nyicil rumah dan lain sebagainya supaya Pak supaya tidak menerus mengontrakkan begitu. Jadi secara prinsip begitu tidak kemudian dibagi dua, tidak. Yang penting kewajiban sebagai seorang suami harus ditunaikan kepada keluarganya baik istri maupun kepada anak-anaknya. Kemudian pertanyaan berikutnya ya, sering melihat anak-anak ahli waris yang sudah meninggal tidak dihitung Ustadz, apakah itu sudah benar? Ya. Jadi begini, mungkin pertanyaannya berkaitan dengan ahli waris yang meninggal duluan. Jadi yang mewariskan masih hidup, tetapi di antara ahli warisnya ada yang sudah meninggal duluan. Misalkan A, B menikah, punya anak 3. Ya, anak pertama laki-laki, kedua laki-laki, ketiga perempuan. Anak pertama sudah berkeluarga, kemudian punya anak. Ya, nah anak pertama ini meninggal dulu dunia, sementara orang tuanya itu masih hidup. Pertanyaannya adalah apakah nanti ketika kakeknya ya ataupun orang tuanya meninggal dunia, cucunya ataupun anaknya anak pertama itu mendapatkan warisan ataupun tidak. Ada beberapa pendapat. Pendapat pertama eh, tidak mendapatkan. Ini mengacu kepada sebagian menyampaikan definisi ahli waris adalah orang yang masih hidup tatkala yang mewariskan itu meninggal dunia. Nah, saat mewariskan meninggal dunia, kan anaknya yang pertama tadi kan sudah meninggal. Maka kalau mengacu kepada definisi ini, tidak dapat warisan. Kemudian pendapat yang kedua adalah mendapatkan, ya, tetapi bagiannya itu ditetapkan oleh ahli waris utama. Ya, ini mengacu kepada Al-Quran, surat An-Nisa, ayat yang ke-8. Wa idza hadaral qismata ulul qurba wal yatama wal masakin farzuquhum minhu. Jadi ada kalimat farzuquhum minhu, berikanlah sekedarnya. Jadi ada ketika seorang bagi waris, di situ ada akrob, kerabat dekat, ya bahkan termasuk anak yatim, akrob ataupun keluarga dekat yang terhalang untuk mendapatkan warisan, maka farzuquhum minhu, berikanlah sekedarnya. Ya, itu berarti yang menetapkan adalah siapa ahli waris utama. Kemudian pendapat yang ketiga adalah mendapatkan sebagaimana yang didapatkan ketika orang tuanya masih hidup. Nah, ini mengacu kepada kompilasi hukum Islam pasal 185. Di sana disebutkan dengan istilah ahli waris pengganti. Wallahu alam bisawab. Terima kasih. Ini masih banyak sekali pertanyaan, tapi sudah pukul 6 jam di depan saya. Mudah-mudahan nanti suatu saat ada kesempatan kita bisa lanjutkan kembali kajian kita, bahasan kita seputar tentang mawaris ini. Mudah-mudahan kita tidak pernah berhenti belajar dan juga mengamalkan, wabil khusus ilmu yang dinyatakan oleh baginda Rasul, awwalu ilmin yunza'u min ummati. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.